Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1387. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. What's left and on we'll go. Saat berikutnya niat membunuh yang tajam muncul di mata Molly. Molly mengalihkan pandangannya dan tiba-tiba merutkan kening. Kinchan, apakah kamu akan menargetkan dua iblis tingkat supreme itu? Hahaha, Kinchan tiba-tiba tertawa. Molly ini sangat pintar dan dia benar-benar dapat memahami tujuannya. Benar sekali, setelah mengetahui bahwa Patiraak Abyss telah membagi pasukannya, Kinchan segera mengambil tindakan. Sekarang, api iblis supreme dan raja iblis hitam keduanya terluka parah. Dan jika mereka menangkap kedua orang ini, maka itu akan menjadi pukulan besar bagi klan iblis. Mendesis. Melihat ekspresi Kinchan, Molly tiba-tiba tersentak. Dia juga menyadari bahwa dia telah menebak apa yang dipikirkan oleh Kinchan. Tetapi pemikiran Kinchan ini ditentang oleh Lelouch Bisluo karena menurutnya walaupun terluka parah, api iblis supreme dan raja iblis hitam itu merupakan ahli supreme dan sangat sulit untuk bisa dikalahkan. Terlebih lagi jika kedua ahli supreme itu memanggil Patiraak Abyss, maka mereka benar-benar akan berakhir pada saat itu. Tetapi kemudian setelah diyakinkan oleh Kinchan dan Lord of the Abyss, mereka pun akhirnya setuju. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo pergi, kata Kinchan. Dia mencibir dan segera mengikuti tempat di mana api iblis supreme dan raja iblis hitam menghilang. Liar, Tuan Bisluo, kata raja iblis api merah. Dia memandang Molly dan Lelouch Bisluo. Tidak apa-apa, ikuti saja. Molly dan Lelouch Bisluo saling memandang, tatapan mereka tegas. Dan lalu mereka pun mengikuti Kinchan dari dekat. Keduanya bukanlah orang yang takut akan masalah. Raja iblis api merah pun menghela napas dalam dan tak berdaya dan tidak punya pilihan selain mengikutinya. Dia bisa melihat bahwa Lelouch Bisluo dan Molly sekarang sepenuhnya terinspirasi oleh Kinchan. Namun Raja Iblis Api Merah pun juga tahu bahwa kekayaan dapat ditemukan dalam bahaya. Mereka semua telah keluar dari pembunuhan selama bertahun-tahun. Jadi mereka secara alami tidak akan takut kepada serigala ataupun harimau. Karena jika takut mereka tidak akan menghasilkan apa-apa. Melihat Molly dan yang lainnya mengikutinya, bibir Kinchan pun membentuk senyuman. Karena ini bagus, Molly dan yang lainnya tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa melarikan diri. Tetapi mereka mengikuti Kinchan untuk menargetkan kedua iblis tingkat supreme itu. Sementara saat ini di dunia kacau, kulit kepala Swan Kong Supreme juga rasa merinding muncul ketika dia melihatnya. Meskipun Swan Kong Supreme dirinya terjebak di ruang misterius ini, tetapi Kinchan dengan sengaja melepaskan beberapa batasan agar dirinya bisa mengamati beberapa situasi di dunia luar. Dan ketika dirinya melihat Kinchan bahkan berani mengikuti api iblis supreme dan raja iblis hitam, dia langsung ketakutan dan tidak tahu apa yang akan dilakukan Kinchan selanjutnya. Saat dia terkejut, kekuatan ruang yang tak terlihat juga keluar dari tubuhnya, mencoba menganalisis kehampaan dunia kecil tempat dia berada. Ingin mencoba mencari tahu apakah memiliki kesempatan untuk melarikan diri sini atau tidak. Meskipun dia juga dapat melihat bahwa Kinchan dan yang lainnya tampaknya bukan anggota klan iblis, tetapi tidak ada yang ingin dibatasi kebebasannya jika mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi dia baru saja mencobanya. Boom, mendengus. Kekuatan iblis abyss yang dingin bertahan langsung memenjarakan Swan Kong Supreme. Itu adalah Lord of the Abyss yang segera muncul di depan Swan Kong Supreme dan menus dingin. Swan Kong Supreme, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan gerakan kecil apapun. Jika tidak, meskipun Anda adalah anggota tentara adil, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Apalagi kalau kamu benar-benar kabur. Tapi kamu bisa kabur kemana? Kamu ingin pergi kemana? Jangan lupa, semua anggota klan iblis langitmu masih berada di bawah kendali tuanku, kata Lord of the Abyss. Anda, kata Swan Kong Supreme. Dirinya terkejut. Baru saja dirinya hanya menganalisis sedikit kekosongan di sekitarnya, tetapi dia langsung ditemukan oleh Lord of the Abyss. Bagaimana mungkin persepsi orang ini bisa begitu tajam? Tiba-tiba Swan Kong Supreme pun tidak berani bertindak gegabah. Karena sekarang semua orang dari klan iblisnya ada di sini, dan bahkan jika dirinya bisa melarikan diri sendirian, bahkan putrinya ada di sini. Jika dia melarikan diri sendirian, apa gunanya itu? Karena dia juga tahu betul bahwa jika dia membuat marah pihak lain,
Hal itu dapat membawa bencana bagi seluruh klan iblis langitnya. Satu-satunya hal yang tidak dapat dipahami oleh Swan Kong Supreme adalah bahwa pencapaian spasialnya sangat luar biasa. Meskipun Moye yang berasal dari klan iblis abis, tetapi dalam hal pencapaian spasial, pihak lain jelas tidak sebaik dirinya. Tetapi pihak lain langsung merasakan tindakannya. Hal itu pun membuatnya sangat terkejut. Namun apa yang tidak diketahui oleh Swan Kong Supreme adalah bahwa kehampaan tempat dia berada bukanlah dunia kecil, tetapi itu adalah dunia kacau Qinchen. Tidak peduli tindakan apa yang dia lakukan di sini, maka dia akan langsung dirasakan oleh Qinchen. Kemudian Qinchen bertanya kepada Swan Kong Supreme, apakah ada tempat di mana aura tidak akan bocor? Kemudian Swan Kong Supreme pun memberitahu Qinchen sebuah meteorit. Dan setelah mengetahui itu, akhirnya Qinchen pun mengambil jalan memutar dan tidak mengikuti api iblis Supreme dari belakangnya lagi. Sementara Molly, Raja Iblis Api Merah dan Iblis Luo, mereka bertiga merutkan kening, tetapi kemudian mereka bertiga juga mengikuti Qinchen. Suara melesat setelah sekitar waktu setengah batang dupa. Qinchen dan yang lainnya pun tiba di sebuah lokasi meteorit. Di dalam kehampaan, meteorit yang tak terhitung jumlahnya tersuspensi di sana. Begitu padat sehingga tidak ada akhir yang terlihat. Itu semua adalah sabuk meteorit yang tersisa setelah kehancuran setiap bintang iblis. Masing-masing meteorit ajaib ini memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar, membawa aura kehancuran yang membuat orang merasa sangat berbahaya. Ini dia, kata Qinchen, matanya berkedip dan dia dengan cepat terbang ke zona meteorit dan terus-menerus mencari zona meteorit di kehampaan. Sesaat kemudian, Qinchen berhenti di suatu tempat dengan meteorit besar yang tak terhitung jumlahnya. Lalu Qinchen dengan cepat melemparkan bendera-bendera formasi satu persatu di tangannya, dan bendera formasi ini menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap. Melihat Lalu Iblis Luo masih linglung, Qinchen pun segera mendengus. Lalu Iblis Luo, apa yang masih kamu lakukan dengan keadaan linglung? Mengapa kamu tidak segera mengatur formasi? Mendengar itu, Lalu Iblis Luo tidak jelek, tetapi dia tetap mengatur segalanya. Dia bisa melihat bahwa Qinchen jelas ingin menyergap api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam di sini. Tetapi bagaimana dia bisa yakin bahwa kedua orang itu pasti akan datang ke sini? Begitu pemikiran ini keluar, Lalu Iblis Luo tercengang. Dia tiba-tiba melirik Molly di sampingnya dan langsung mengerti. Oh, sial. Dia memberikan pukulan keras kepada dirinya sendiri. Dia lupa bahwa api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam mengikuti klon Iblis Gu yang sebenarnya ditampilkan oleh Molly. Dan klon Iblis Gu itu sebenarnya dapat dikendalikan oleh Molly. Dan selama Molly mau, sangat mungkin untuk membuat api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam datang ke sini. Memikirkan perilaku bodohnya sebelumnya, Lalu Iblis Luo pun tiba-tiba terdiam. Namun segera kegembiraan melonjak di hatinya dan dia mulai mengatur formasi dengan cepat. Pada saat ini Raja Iblis Api Merah juga memahami rencana mereka. Sekelompok orang itu pun dengan cepat mengatur pengaturan mereka. Molly, sisanya terserah padamu, kata Qinchen. Dia berkata kepada Molly sambil membuat pengaturan. Molly pun segera mengangguk dan duduk bersila. Segera kekuatan tak terlihat keluar dari tubuhnya, sepertinya membangkitkan sesuatu. Setelah beberapa saat, Qinchen telah menyembunyikan banyak bendera formasi di dalam kehampaan, dan Molly tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan suara yang dalam, semuanya hati-hati, mereka akan datang. Mendengar itu, semua orang pun terkejut dan segera bersembunyi dan mengintai. Suara mendesing, kemudian mereka melihat sebuah bayangan hitam bergegas masuk dan cepat. Dan itu adalah klon Iblis Gu milik Molly. Klon Iblis Gu itu segera memasuki tubuh Molly lagi dalam sekejap. Dengan keras, Molly merasakan tubuhnya yang tadinya jauh lebih lemah sekali lagi kembali ke kondisi puncaknya. Ekspresi ekstasi tiba-tiba muncul di wajahnya, sementara di kejauhan dua aura menakutkan mendekat dengan sangat cepat. Semuanya hati-hati dan bersembunyi dulu, kata Qinchen. Dia tidak perlu banyak berbicara, semua orang pun sudah menyergap di belakang beberapa meteorit. Kawasan meteorit yang tadinya cukup ramai tiba-tiba kembali tenang. Cuing. Pada saat ini dua sosok dengan aura menakutkan tiba-tiba muncul dari luar zona meteorit. Itu adalah api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam. Melihat medan meteorit di depan mereka, mata api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam tiba-tiba membeku. Napas orang sebelumnya sepertinya masuk ke sini, kata api Iblis Supreme. Dia berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia dapat melihat medan meteorit di depan mereka menghalangi langit dan matahari. Hanya dengan melihatnya saja mereka tahu bahwa ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Namun mereka menyadari bahwa aura yang mereka ikuti sebenarnya jauh lebih lemah. Dan mereka berdua berpikir bahwa mungkin aura yang diikuti oleh Patriark Abyss itu adalah orang yang sebenarnya.
Pada saat ini luka mereka berdua sudah agak pulih dan selama proses pelacakan, mereka menemukan bahwa aura yang mereka lacak tidak terlalu kuat. Oleh karena itu, mereka baru saja memasuki zona meteorit di depan mereka. Melesat, mereka berdua pun segera memasuki zona meteorit lebih dalam dan lalu mengeluarkan senjata mereka masing-masing. Yang satu mengeluarkan cambuk jalan merah menyala dan yang satunya lagi mengeluarkan tablet batu gelap. Mereka memegang senjata mereka di tangan mereka dan mereka berjalan seraya melihat sekeliling dengan hati-hati, mengikuti jejak iblis Gu klon Molly. Mereka pun masuk lebih dalam. Tidak lama setelah mereka berdua masuk lebih dalam, mereka berdua tiba-tiba mengernyit dan berkata, "Yah, aura barusan sepertinya telah menghilang." Cuing. Namun pada saat ini, sebuah meteorit besar di dekat mereka berdua tiba-tiba mengeluarkan suara yang halus. Siapa itu? Api iblis Supreme meraung dan langsung mencambuknya dengan keras. Segera dengan keras meteorit itu pun langsung meledak dan kemudian bayangan gelap langsung terbang keluar dari kekosongan di belakang meteorit menuju ke area inti di luar meteorit dengan ngeri. Dan itu adalah Molly. Yah, ternyata itu adalah anak laki-laki itu. Sekilas, Raja Besi Hitam langsung mengenalinya. Pria di depannya adalah orang yang mencoba menyerangnya secara diam-diam di Pulau Iblis Dewa Kekacauan. Hanya ada orang ini, ikuti dia dan tangkap dia. Melihat Molly, api iblis Supreme dan Raja Besi Hitam berteriak secara serempak. Mereka menyadari betul bahwa tingkat kultivasi Molly itu adalah yang paling lemah saat itu. Dia hanyalah setengah langkah Supreme, jadi mereka berdua secara alami tidak takut. Dengan keras, sebuah tablet batu besar langsung jatuh dari langit. Tablet batu yang besar itu bergulir, membawa aura yang sangat menakutkan. Dan itu langsung membombardir kekosongan yang tak ada habisnya dan jatuh langsung ke tubuh Molly. Brengsek. Molly tampak ketakutan dan marah dan buru-buru meninju. Segera kekuatan iblis yang tak ada habisnya mengalir keluar dan langsung bertabrakan dengan monumen kuno yang luas itu. Kemudian terdengar ledakan. Molly langsung dihempaskan dalam sekejap dan Molly langsung membuka mulutnya. Seteguk darah pun muncrat dari sudut mulut Molly. Ini bukan acting, tetapi Molly terluka dalam satu pukulan. Kurang ajar. Molly sangat ganas di dalam hatinya. Meskipun bakatnya luar biasa, tetapi dia masih berada di ranah setengah langkah. Itu berarti dia berada di bawah ranah Supreme. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Qingchen si mesum itu dapat bersaing dengan ahli Supreme dengan tingkat kultivasi puncak Tianjun. Namun setelah terluka, Molly buru-buru bergegas menuju keluar zona meteorit. Dia terluka, kejar. Api iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam berteriak secara serempak. Boom, boom. Kedua ahli Supreme itu buru-buru mengejar Molly dan lalu melihat cambuk panjang berwarna merah menyala di tangan api iblis Supreme tiba-tiba melonjak. Dengan keras cambuk panjang itu menari-nari dan seluruh dunia langsung berubah menjadi lautan api. Dan cambuk panjang itu pun langsung berubah menjadi dua lautan api. Langsung berubah menjadi naga api raksasa. Naga api raksasa yang dipadatkan oleh aturan api itu langsung menjerat ke arah Molly. Tabrak. Cambuk api menari-nari menutupi seluruh langit dan bumi. Anak muda, kamu ditangkap tanpa perlawanan. Kamu berani-beraninya menghancurkan rencana Tuan Leluhur Iblis dan kamu mencari kematian. Raja Iblis Hitam juga menus dingin dan segera tablet batu hitam itu langsung jatuh dan bersamaan dengan cambuk api itu langsung menjebak Molly. Tidak, Molly meraung. Kekuatan dari dua ahli Supreme itu begitu menakutkan. Tidak peduli betapa jeniusnya dia tetap tidak dapat menahannya untuk sementara waktu. Molly hanya dengan panik mengaktifkan kekuatan iblis Gu di tubuhnya untuk mencoba memblokir serangan lawan. Pada saat yang sama melahap kekuatannya dengan gila-gilaan. Berdengung. Kekuatan api iblis Supreme dan Raja Besi Hitam seketika dimakan habis-habisan oleh Molly ke dalam tubuhnya. Kekuatan api yang menggelinding dan kekuatan tablet batu hitam perlahan disempurnakan oleh kekuatan iblis Dewa Gu, berubah menjadi kekuatan Molly. Apa anak ini benar-benar bisa menelan kekuatan kita? Api iblis Supreme dan Raja Besi Hitam mengubah ekspresi mereka dan tampak ngeri. Mereka berdua adalah ahli Supreme, dan kekuatan dalam serangan itu akan ditelan oleh seseorang yang bahkan bukan seorang ahli Supreme. Bagaimana mereka bisa mempercayai ini? Segera ekspresi mereka berdua pun sedikit berubah. Mereka saling memandang, dan tiba-tiba terdengar raungan. Dan duar, sumber kekuatan yang tak bisa melonjak keluar dari tubuh mereka. Ini sebenarnya mereka membakar asal-usul mereka. Dua ahli Supreme menghadapi setengah langkah Supreme sebenarnya ingin membakar asal-usul mereka. Dan jika berita ini tersebar, maka itu takutnya akan mengejutkan seluruh alam semesta. Namun tidak ada yang tidak wajar tentang api iblis Supreme dan Raja Besi Hitam. Karena sekarang mereka berdua terluka. Tentu saja mereka tidak berani bertindak gegabah. Mereka akan menangkap orang ini terlebih dahulu.
Jika mereka menangkap orang ini, mereka akan dapat menjelaskan diri sendiri terhadap Lalu Iblis Abis. Dan mereka bahkan mungkin akan diberikan hadiah oleh Lalu Iblis Abis. Dengan keras, Molly yang sedang melahap kekuatan kedua orang itu dengan gila-gilaan tiba-tiba tidak mampu menahan kekuatan yang begitu menakutkan. Molly pun seketika menyemburkan seteguk darah lagi dan lalu terlempar ke belakang dengan keras, berlumuran darah. Liar. Tidak jauh dari sana, Raja Iblis Api Merah tampak ketakutan dan marah dan dia ingin membantu Molly. Tetapi dirinya langsung dihentikan oleh Qin-Chen. "Qin-Chen," kata Raja Iblis Api Merah, dia meraung melalui transmisi suara. "Jangan khawatir, ini belum waktunya." Molly sendiri tidak mengatakan apa-apa. "Mengapa kamu sangat cemas?" kata Qin-Chen, dia berkata dengan dingin. "Sekarang bukan waktu terbaik untuk mengambil tindakan." Tidak. Pada saat ini Molly berlumuran darah, dia meraung dan lalu berbalik dan melarikan diri lagi. Masih ingin kabur. Melihat ini, Api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam benar-benar lega. Mereka dapat melihat bahwa tidak ada penyergapan di sini, dan orang ini di depan mereka memang sepertinya telah terpisah dari temannya. Kalau tidak, jika ada penyergapan, bagaimana pihak lain bisa terluka parah dan tidak ada yang mengambil tindakan? Oleh karena itu, hati mereka berdua pun benar-benar rileks. Meski sebelumnya mereka berdua santai, nyatanya mereka berdua, kekuatan mental mereka sangat terkonsentrasi karena mereka hampir dibunuh di Pulau Iblis Dewa Kekacauan sebelumnya. Jadi bagaimana mungkin mereka berani ceroboh lagi? Dengan keras, kekuatan iblis berubah menjadi aliran cahaya dan terbang dengan liar. Kamu satu-satunya di sini masih ingin melawan. Api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam mencibir dan tiba-tiba mengejar Molly. Saat berikutnya mereka melihat di atas meteorit di kejauhan. Mereka kemudian melihat Molly yang sebelumnya berlari pergi seperti orang gila. Tetapi pada saat ini Molly tiba-tiba berhenti dan Molly menatap Api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam dengan mata yang dingin dan sepertinya mengatakan sesuatu dari sudut mulutnya, dan senyuman mengejek muncul dari wajah Molly. Entah kenapa seketika perasaan krisis yang kuat tiba-tiba muncul di hati Api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam. Tidak baik. Krisis yang kuat tiba-tiba muncul di hati kedua ahli supreme itu dan bulu kuduk mereka pun bahkan berdiri. Dan pada saat ini, lakukan. Sebuah teriakan dingin tiba-tiba terdengar dan lalu dengan keras formasi cahaya menakutkan tiba-tiba muncul di seluruh zona meteorit. Boom! Formasi kekacauan yang mengerikan langsung menyelimuti mereka berdua dalam sekejap. Suara mendesing, sosok yang memancarkan aura supreme yang menakutkan tiba-tiba keluar. Sial, aku jatuh ke dalam jebakan. Lari! Api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam meraung bersamaan dan sosok mereka berdua tiba-tiba mundur. Namun sebelum mereka berdua bisa mundur, perasaan krisis yang kuat datang dari belakang mereka. Ada seseorang di belakang. Kedua orang itu pun seketika menoleh dengan cepat. Samar-samar dia melihat ke arah kampan di depannya, dan perasaan krisisnya samar datang dari kampan itu. Duar, ada ledakan. Tanpa pikir panjang, dua ahli teratas supreme itu tanpa sadar langsung meninju ke kampan tersebut. Dengan raungan, gelombang tinju yang mereka lepaskan langsung mengepul membawa aura menakutkan dari ranah supreme menutupi seluruh kehampaan. Jie. Aku tidak menyangka responmu begitu tajam, sehingga kamu bisa merasakan keberadaan leluhur ini. Kata leluhur Iblis Luo. Ketika kehampaan meledak, tiba-tiba sosok muncul dari kehampaan itu adalah leluhur Iblis Luo. Energi iblis yang berubah dari tubuhnya seperti dewa turun seketika. Boom! Saat terbang melintas, tubuhnya tiba-tiba menjadi besar seperti dewa iblis menjulang tinggi di dunia ini. Formasi penekanan. Boom! Leluhur Iblis Luo seketika mengaktifkan formasi, dan pada saat yang bersamaan kekuatan kekacauan melonjak darinya, dan kekuatan besar yang maha tinggi dibombardir, langsung menghancurkan serangan dari Api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam, dan kedua serangan itu jatuh. Tetapi itu tidak menimbulkan riak sedikit pun di tubuh leluhur Iblis Luo. Jika kedua ahli supreme itu berada di masa jayanya, leluhur Iblis Luo tidak akan berani untuk melawan dua ahli supreme itu sendirian. Tetapi sekarang mereka berdua terluka parah dan masih berada di dalam formasi miliknya. Leluhur Iblis Luo secara alami tidak memiliki rasa takut sedikit pun, karena misinya hanyalah untuk menghentikan mereka berdua untuk tidak bisa melarikan diri. Sialan, itu dia. Tidak. Segera kirim pesan kepada Tuan Patriark Abis. Keduanya kaget dan langsung merasa ada yang tidak beres sehingga mereka langsung melakukan pemanggilan. Namun kata-kata mereka baru saja turun tiba-tiba, boom. Kekuatan iblis yang menakutkan tiba-tiba turun dari langit dan itu adalah Lord of the Abyss yang muncul dalam sekejap. Ledakan. Kekuatan mengerikan dari iblis Abyss sangat luar biasa.
dan aura kekuatan iblis yang menakutkan langsung menyelimuti mereka berdua. Kedua ahli supreme itu tiba-tiba merasakan hati mereka tenggelam dan pernapasan mereka menjadi sulit. Ini adalah penindasan terhadap klan iblis teratas. Ini kekuatan klan iblis abis. Siapa kamu? Ketika kedua ahli supreme itu melihat Lord of the Abyss, mata mereka seketika menunjukkan ketakutan yang tak ada habisnya, dan ekspresi mereka bahkan menjadi stagnan untuk sesaat. Pohon iblis dari 10.000 alam, Duar. Sementara saat ini dari tubuh Qingchen kekuatan bergulir dari pohon iblis 10.000 alam langsung melonjak dengan gila-gilaan. Dan tentakel-tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya seperti lautan luas, langsung menyelimuti dunia ini sepenuhnya dalam sekejap, menutup semua aura dan memenjarakan semuanya. Antara langit dan bumi, energi iblis yang bergulung melonjak. Pada saat ini, jurang ini tampaknya telah berubah menjadi dunia wilayah iblis, dengan tentakel-tentakel yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di sekeliling. Qingchen tampak seperti dewa iblis. Dia berdiri dengan bangga di langit di atas tentakel. Di depannya adalah Lord of the Abyss dengan ekspresi hormat, dan kekuatan iblis abis melonjak untuk menekan segalanya. Suara melesat. Segera setelah itu, Raja Iblis Wanling juga muncul di belakang api iblis supreme dan Raja Iblis hitam dalam sekejap. Molly dan Raja Iblis api merah juga muncul di sisi lain mengelilingi mereka berdua. Lord of the Abyss. Tuan Lord of the Abyss, bagaimana ini mungkin? Kamu? Tidak mungkin. Bukankah kamu sudah mati? Dikelilingi oleh mereka semua, api iblis supreme dan Raja Iblis hitam benar-benar terkejut. Ekspresi mereka berdua ngeri dan mereka tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Apa yang mereka lihat? Pria di depannya dipenuhi dengan kekuatan iblis abis. Bukankah itu adalah pangeran dari klan iblis abis saat itu? Namun belum lagi. Moye, keturunan dari Lord Iblis Abis. Tetapi Moye itu dikabarkan telah meninggal di dunia bawah. Mengapa Moye tiba-tiba masih hidup dan muncul di sini? Di saat yang bersamaan, yang membuat mereka berdua lebih takut itu adalah Raja Iblis Laut. Raja Iblis Laut, penguasa lautan iblis kekacauan, ternyata masih hidup dan masih terjerat dengan anggota klan iblis. Dan sepertinya juga ikut campur dalam untuk menghancurkan rencana dari Lord Iblis Abis. Keduanya benar-benar bingung dan tidak bisa mempercayai mata mereka, dan mereka pun melihat ke arah Lord of the Abyss dan juga Raja Iblis Laut. Mungkinkah kedua orang ini telah membelot dan bergabung dengan tentara adil?